قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan bahasan rutin kita dari kitab Safinatun Najah dengan diawali pelajaran zikir dan doa. Kita kembali lihat zikir untuk hafalan kita. Lihat lagi zikir pagi. Situ ada membaca ayat kursi, saya lompat. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kita lihat yang nomor 3. Saya tuntunkan kemudian diikuti. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Nomor 4. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nomor 5. Membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6 dibaca 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka
wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Satu lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatik an uktala min tahti. Baik. Sekarang doa sampai dua nomor berapa? 5. Hah? 4 atau 5? 4. Baik, kita ulang lagi dari nomor 1. Doa sapu jagat. Sudah? Ayo dibaca sesarengan bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Doa nomor 2 saya tuntun. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Saya ulang. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa minta perlindungan dari syirik. Sekarang doa nomor 3, doa berlindung dari kesesatan dan supaya tawakal penuh kepada Allah. Saya tuntun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu
wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Saya ulang, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Sekarang doa nomor 4, doa supaya rajin bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, sekarang yang baru, doa nomor 5. Doa berlindung dari kemalasan beribadah, masa tua yang jelek, dan syahwat dunia. Ini belum ya? Belum. Baik. Ini biar ibadahnya jadi rajin, gak malas-malasan. Ngajinya jadi rajin. Masa tuanya juga baik dan dihindar dari syahwat dunia. Baik, diikuti. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Saya ulang, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Nah, coba sarengan, ayo. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Coba lihat artinya di baliknya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari sifat lemah dalam melakukan ibadah. Aku minta perlindungan kepadamu dari keadaan tua yang jelek. Aku meminta perlindungan kepadamu dari godaan syahwat dunia sehingga lalai dari kewajiban. Dan aku minta kepadamu perlindungan dari siksa kubur. Lihat situ ada istilah jubni.
jubni. Nanti ada istilah yang hampir mendekati al-bukhli. Kalau bukhli ini artinya pelit. Bahasa kita juga bakhil. Dua kata ini hampir mendekati. Jubni ini pelit dalam ibadah dengan anggota badan. Kalau bukhli atau apa tadi? Bakhil atau bukhli ini pelit dalam harta. Bedanya yang satu itu anggota badan, yang satu itu apa? Harta. Sifat tercela atau terpuji dua-duanya? Tercela. Jubni tercela, bakhil atau bukhli tercela. Itu dua-duanya Nabi SAW meminta perlindungan, yaitu dari jubni dan bukhli. Pelit dengan anggota badan padahal mampu, namun dia nggak mengkorbankan untuk ibadah. Mau duduk sejenak, thalabul ilmi, mau berjalan sebentar dengan kendaraannya, dia nggak mau. Itu namanya jubni. Ya bahasa kita yo malas. Malas itu punya kemampuan, namun nggak mau untuk bertindak, nggak mau untuk bergerak, nggak mau untuk berbuat. Kalau bukhli itu pelit dalam hal harta. Dia punya sifat misalnya mengumpulkan harta. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malau wa'addada. Itu pada ayat kedua, di mana ia mengumpulkan harta namun tidak mau gunakan untuk jalan kebaikan. Tidak untuk zakat, tidak untuk sedekah, tidak untuk nafkah yang wajib. Kalau tadi yang kedua lagi meminta perlindungan kepada Allah dari keadaan tua yang jelek. Karena keadaan kita manusia itu punya grafik nanti dalam kuatnya dalam ibadah. Grafiknya gini, kuat dalam ibadah. Ini masa anak-anak. Yang ini nanti masa muda. Muda atau dewasa. Yang ini masa kuat. Masa tua, sudah sepuh, turun lagi staminanya. Anak-anak belum. Nanti kalau dia beranjak dewasa, puncak ini. Kemudian beralih turun lagi ketika dia tua atau sepuh sudah sulit untuk ibadah. Makanya disebutkan dalam ayat surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini di masa ini namanya ahsani taqwim.
Ahsani taqwim ini artinya apa? Masa sempurna atau kuat. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia dalam keadaan lemah. Asfala safilin. Di masa muda masih kuat. Kemudian dia dikembalikan dalam keadaan apa? Asfala safilin. Sini lemah. Namun kalau dia jaga amalan ketika dia itu masa kuat, dia rajin ibadah, ketika sepuh sudah tidak bisa lagi normal seperti di masa muda, maka di masa tuanya dicatat seperti masa mudanya. Pahalanya dia dapati seperti di masa mudanya. Di masa tua sepuh cuma bisa sholat di kursi tempat tidur. Di masa muda dia rajin ibadah, maka masa tuanya dicatat seperti masa muda. Pahalanya masih sama. Makanya summa radadnahu asfala safilin. Lanjutannya apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, beriman itu di masa mudanya dia beriman, masa tua beriman, pahalanya dicatat sama. Jadi kalau masih ada masa kuat, dimanfaatkan. Kemudian dia jaga ini terus, ibadah ketika tua sudah sulit, dicatat pahalanya sama seperti masa muda. Sama seperti keadaan orang yang sakit, dia dicatat pahalanya seperti keadaan ketika dia itu sehat. Sakitnya cuma bisa duduk di kursi, sholat seperti itu. Pahalanya gimana? Sama seperti dia sholat ketika berdiri. Ya, karena dia ada uzur. Sama dengan ini punya uzur yang sepuh tadi. Itulah pentingnya beramal di masa-masa kuat. Jangan cuma pentingkan beramal di masa-masa tua saja, namun di masa-masa kuat juga, yaitu di masa muda. Dan orang yang jaga amalannya di masa muda, ya amalannya ini dia jaga di masa muda sampai tua itu dia jaga, fisiknya biasanya lebih kuat tanpa perlu olahraga macam-macam. Dulu ulama ada yang umurnya ada diceritakan Syekh Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ini ada buku dasar lagi dalam mazhab Syafi'i selain yang kita bahas Safinatun Najah tadi, yang kita bahas nanti. Ada namanya Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja, umurnya 160 tahun. Meninggal dunia usia 160 tahun. Ketika usianya sudah mencapai 100-an tahun, Allah masih beri dia kecerdasan, fisiknya juga masih kuat. Dia masih jadi seorang qadhi, hakim ketika itu. Orang-orang tanya, apa kiat-kiatnya, wahai Al-Qadi Abu Syuja, sehingga engkau bisa seperti ini? Kemudian dia sebutkan, di waktu mudaku aku jaga ibadah dan jauhkan diri dari yang haram, maka lantaran ini Allah jaga hingga waktu tuaku saat ini tetap masih dalam keadaan cerdas, pintar, masih dalam keadaan fisik yang kuat. Itu nggak dikasih tips apa macam-macam gitu, cuma jaga saja badannya dari maksiat saja seperti itu. Maka Allah jaga sampai masa tuanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, riwayat Tirmidzi, ihfazillah yafatka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah aturan Allah, maka nanti Allah akan menjagamu pula. Jagalah aturan Allah di masa muda, maka Allah akan menjagamu di masa tua. Nah, ceritanya di sini. Nanti tadi kaji dari surat apa tadi? Wattini wazzaitun. Surat At-Tin. Ini baru salah satu tafsiran.
Ada tafsiran versi yang lainnya lagi. Salah satu tafsiran tadi ahsani takwim itu artinya diciptakan dalam keadaan sempurna kuat. Kemudian summa radadnahu asfala safilin, dikembalikan dari masa kuatnya turun nanti fisiknya, staminanya jadi lemah di masa tua. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, pahalanya tidak terputus-putus. Pahalanya nyambung terus nih. Ini cuma keadaan fisik, namun pahalanya tetap sama di waktu mudanya dengan waktu tuanya. Maka tepat atau tidak? Ya, ketika ada yang katakan muda foya-foya, terus tua apa? Tua apa, Bu? Tua kaya raya, mati. Nanti dia mikir sendiri itu dengan ini. Ya, gimana kaidahnya kayak begitu? Muda ibadah, tua juga ibadah gitu. Baru nanti jaminan masuk surga. Bukan muda foya-foya, tua kaya raya. Dengan kaya kau masuk surga, enggak. Dengan amal soleh masuk surga. Baik, lanjut kita bahas dalam Safinatun Najah serial ke-9. Lihat di buletin. Baik. Terakhir kita bahas apa? Apa, Bu? Pembatal wudu. Ada berapa pembatal wudu dalam mazhab Syafi'i? Ada 4 apa 10? Ada 4 apa 10, Bu? Hah? Apa 15? Batal wudu. Siapa bisa sebutkan 4 tadi? Iya, sebutkan coba. Ini ada kuis nih. Ada hadiah kan? Mana Bu Rena? Ada kuis tak, Bu? Ada hadiah kan? Oh iya, makanya. Nggak boleh lihat buku. Buku cancel, batal. Hafal. Ayo. Hafal di luar kepala. Ayo. Gampang aja kok. Menurut mazhab Syafi'i dulu ya. Apa? Mana ngacung dong. Ayo, Bu. 4. Ayo. Ya. Karena kentut. Kemarin ada nggak keluar kentut itu? Nah, ulang lagi yang lain. Aduh, baru libur berapa hari aja sudah lupa. Mana? Nggak ada keluarnya angin kemarin tuh, masih belum masuk semuanya. Apa? Ah, itu sana. Monggo. Iya, jenengan Bu pegang mic-nya. Apa itu salah satu dari 2 jalan? Apa, Bu? Apa contohnya salah satu dari 2 jalan? Hah? Kubul dan dubur. Apa contohnya? Kentut. Terus apa lagi? Hah? Buang air besar. Apa lagi? Nah, itu 1, pon. Terus 2. Ayo 2. Ya, sebentar ini. Hilang akal dan apa lanjutannya ada kalimatnya itu. Tidurnya bagaimana kalau dalam mazhab Syafi'i? Tidur dalam keadaan bersila. Apa artinya kemarin? Keadaan dia duduk kokoh di tanah. Nggak ada peluang angin untuk keluar. Kokoh di tanah, berarti bersila. Ini, ya, angin tidak atau kemungkinan kecil keluar. Ya, 2, Bu niki 2. Terus sebelah sini. 3. Kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada
pembatas. 3, wis 3. Terus 4, satu lagi terakhir. Nah, ngangkat sumsek. Nah. Menyentuh dubur, ya kan? Menyentuh dubur. Itu jadi pembatas. Itu 1, 2 sini yang jilbab kuning, 3, 4. Hah? 2 lagi nanti, Bu. Coba lihat yang nomor 3 apa? Nomor 3 bersentuhan kulit. Apa syaratnya kemarin? Berapa syaratnya kalau dalam mazhab Syafi'i? Kita bahas mazhab Syafi'i dulu. Berapa syaratnya? Bersentuhan antara lawan jenis jadi batal dengan syarat berapa? 5 kan? Iya toh? Iya kan, Bu? 5. Syaratnya berapa? 5. 1. Hah? Bersentuhan kulit. 2. Laki-laki dan perempuan. 3. Sama-sama dewasa. 4. Bukan mahram. Mahram sudah banyak kemarin dijelaskan kan? Terus yang kelima, tanpa ada pembatas. Kemarin jadinya kesimpulan yang lebih tepat gimana? Bersentuhan laki-laki perempuan, contoh suami istri, batal atau tidak? Yang tepat tidak batal. Apa dalilnya, Bu? Kemarin apa ceritanya? Kemarin kayak gimana ceritanya sampai nggak batal? Nabi SAW sholat apa? Sholat malam. Terus menyentuh siapa? Kaki Aisyah. Aisyah itu kakinya entah kaki Nabi SAW itu entah beliau itu duduknya gini, maaf, sujudnya itu kakinya buka gini, ini buka ya, buka, atau sujudnya rapat. Ini posisi kaki bagian belakang ya. Ibu bisa memilih yang satu tadi kakinya terbuka. Nah, ini terbuka, ini boleh. Salah satu pendapat katakan Nabi Nabi SAW kakinya disentuh satunya, kaki salah satunya, berarti terbuka sebenarnya. Ada riwayat yang sebut 2 kakinya sekaligus disentuh oleh Aisyah, dan kalau dikatakan 2 kaki sekaligus berarti rapat ketika itu. Maka posisinya bisa 2. Ketika sujud, kaki apa istilahnya ini, tumit ya. Ya. Telapak kakinya ini bisa dirapatkan, bisa dibuka. Dua-duanya boleh. Jadi dalil. Nah, Aisyah nyentuh kaki Nabi SAW, Nabi SAW tetap lanjutkan sholat, menunjukkan bersentuhan suami istri tidak batal wudhu. Nah, sekarang kita bahas yang kaitannya dengan pembatal wudhu tadi. Kalau wudhu kita batal, apa saja yang tidak dibolehkan? Lalu, kalau kita dalam keadaan junub, apa saja yang tidak dibolehkan? Sekarang lihat di buletin yang diharamkan bagi yang batal wudhu dan junub. Nanti lihat di bukunya lagi itu ringkasannya ya. Lihat langsung lihat terjemahannya. Siapa yang batal wudhunya maka dia diharamkan 4 hal. Yang wudhunya batal diharamkan 4 hal. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Memegang mushaf. 4. Membawanya. Ikuti kalimat saya ya. Saya biasanya tuntun untuk ini biar cepat pahami ini. Ikuti kalimat saya. Siapa yang batal wudhunya maka diharamkan 4 hal. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Memegang mushaf. 4. Membawa mushaf. Baik. Sekarang di bawahnya lagi ada kalimat, saya baca dulu. Orang junub diharamkan 6 hal. Ya, saya baca dulu ya. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. 4 itu megang mushaf dan membawanya. 5. Berdiam diri di masjid. 6. Membaca Al-Quran. Sekarang ikuti saya. Orang junub diharamkan
6 hal. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. 4. Memegang mushaf dan membawanya. 5. Berdiam diri di masjid. Dan 6. Membaca Al-Quran. Baik. Sekarang kita lihat kalau kita wudunya batal apa saja yang tidak boleh. Tadi berapa hal? 4 ya. 1 tadi sholat, 2 itu tawaf, 3 memegang mushaf, 4 membawa mushaf. Baik, sekarang lihat catatan dalil. Dilarang sholat bagi yang berhadas. Berhadas itu artinya tidak bersuci. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min gululin. Tidak diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari gulul harta haram. Ada keterangannya situ, hadis riwayat Muslim nomor 224. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa gulul berarti khianat. Aslinya adalah harta curian dari ghanimah, yaitu harta rampasan perang sebelum dibagi. Dulu, yang saya ceritakan tengah di sini dulu ya. Oh, kaum muslimin itu perang lawan orang kafir. Ya, kaum muslimin ketika berperang itu lawan orang kafir. Maka ada harta mereka yang ketika itu setelah perang itu jatuh di tangan kaum muslimin. Jatuh di tangan kaum muslimin. Kalau sebelum Nabi SAW itu diutus, harta rampasan ini itu dikumpulkan. Dikumpulkan satu tempat. Kemudian harta ini tidak boleh dipakai. Ini sebelum Nabi SAW diutus ya. Tunggu nanti ada api dari langit turun, kemudian membakar harta rampasan perang tadi. Seandainya ada yang ngambil diam-diam harta ini, api belum akan turun. Maka suatu saat itu pernah terjadi kayak gitu. Ada yang diam-diam, ini sudah perang, ini dapat hartanya orang kafir, ya. Kemudian ada yang sembunyikan harta tadi, dia nggak mau kumpulkan, mungkin karena ini barang mahal gitu. Ya, dia pegang barang tadi. Kemudian Nabi SAW, ayo kumpulkan semua harta rampasan perang yang ada. Nah, ini sebelum masa Nabi ya. Kumpulkan harta rampasan perang yang ada. Ketika dikumpulkan, ada yang belum kumpul, maka api nggak turun-turun. Ayo siapa yang ngaku ayo? Sebelum ya api ini turun, ayo kembalikan harta tadi. Dikembalikan baru api itu nanti turun. Tanda harta rampasan perang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu tidak boleh dimanfaatkan. Namun kalau di masa Nabi SAW harta rampasan perang tadi dikumpulkan, baru kemudian nanti dibagi. Namun mungkin nanti ada yang dapat ketika perang ada harta berharga, dia curi diam-diam. Nah itulah namanya harta khianat. Disebut harta apa? Gulul. Apa istilahnya? Gulul. Harta khianat. Saya mau jelaskan dulu tentang harta haram. Harta haram itu ada 3. Ntar saya rinci dulu ya. Kalau membaca lengkap itu ada di buku saya tentang riba. Jadi baca buku ini hati-hati tentang riba di sini. Kenapa hati-hati Bu? Imannya harus kuat dulu. Kalau nggak kuat saya nggak tanggung jawab, nanti ibu nangis-nangis baca ini. Pertama, harta haram secara zat. Yang kedua, harta haram karena curian. Yang ketiga, harta haram karena pekerjaan.
3 ya. Secara zat, zatnya haram. Apa contohnya, Bu? Nah, daging contohnya. Daging apa yang haram? Babi. Miras. Apa lagi? Heroin, ya semacam itulah. Baik. Sekarang pertanyaannya, harta haram ini boleh sedekah enggak? Yang pertama ini, ya, dia sodakoh dengan barang-barang ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Terus mau diapain? Diapakan coba? Kalau ibu dapat kayak gitu, ibu apain itu tadi? Boleh dijual? Tidak boleh. Boleh kasih ke orang lain? Tidak boleh. Terus diapain? Dibuang atau dihancurkan. Berarti ini cuma solusinya satu. Dibuang, dihancurkan. Iya, kalau dibuang nanti lihat ya dibuang di mana begitu. Tengah laut misalnya. Contoh lagi misalnya bangkai. Bangkai itu apa, Bu? Bangkai setiap hewan yang mati tidak lewat proses penyembelihan yang syar'i, statusnya dagingnya bangkai, maitah. Bangkai dihukumi haram, dihukumi najis. Bangkai juga dibuang, dihancurkan. Pokoknya harus hilang, tidak boleh dimanfaatkan lagi. Ada yang punya bangkai misalnya tiba-tiba sapinya sakit kemudian mati. Nah, kalau biasanya kalau di desa itu dijual, itu nggak boleh. Terus mau diapain coba kalau sapi yang mati seperti ini? Dikubur atau ini tadi dibuang tengah laut, ya, langsung dibuang di sana. Kulitnya untuk boleh, namun dengan cara disama, proses pengeringan sampai tidak terlihat lagi najisnya di situ. Catatan cuma kulit dari hewan yang asalnya boleh dimakan. Krecek itu apa? Jadi apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi misalnya ada tas kulit, Bu, kalau ada tas kulit dirinci, tas kulitnya itu dari hewan apa? Kalau hewan yang halal dimakan boleh. Namun kalau dari hewan yang haram dimakan tidak boleh. Contoh, ular, buaya. Sebetulnya dari babi juga ada. Nggak boleh. Ibu pakai, ibu bawa najis itu. Terus yang kedua, karena curian. Seperti tadi ya. Tadi kan curian harta rampasan perang ya. Harta hianat. Pokoknya kalau curian, solusinya apa harta curian, Bu? Diapain? Dikembalikan pada siapa? Pemiliknya. Kalau tadi harta rampasan perang dikumpulkan lagi, berarti nanti sebelum dibagi dia kumpulkan lagi itu. Ini pemiliknya siapa? Dikembalikan pada yang punya. Kalau yang punya sudah meninggal dunia, gimana coba? Ahli waris. Kalau ahli waris sudah nggak tahu juga di mana, disedekahkan atas nama orang yang punya barang tadi. Terus sekarang karena pekerjaan, contoh apa, Bu? Apa, Bu? Riba. Apalagi? Sogok, nyuap, disuruh kembalikan lah, itu punya orang. Sogokan kembalikan pada yang nyogok.
Apa itu? Kerjaannya apa mucikari? Ini banyak dengar berita ini. Nah, karena pekerjaan. Sekarang ibu pakai harta tadi, boleh nggak pakai pribadi? Pakai pribadi boleh nggak? Ini punya pekerjaan nih, ya, dia punya pekerjaan yang haram ini. Dia pakai pribadi boleh atau tidak? Tidak boleh. Terus, yang kedua, dia kasih ke orang lain boleh nggak? Saya beli sesuatu di warung. Harta tadi, hartanya haram karena pekerjaan. Ya. Misalnya dia punya duit riba ini. Dia datang ke toko beli itu. Jadi haram hartanya? Jadi haram atau tidak? Tidak. Berarti kesimpulannya gini. Tidak boleh dipakai pribadi. Ya kan? Yang kedua, kalau dia pakai pribadi, misalnya dia belanja ini, harta haram karena riba, misalnya dia belanja, set. Orang yang diberi ini terima uang yang halal karena dari proses jual beli. Namun si dia ini tetap dihukumi haram karena dia pakai uangnya untuk kepentingan dia. Iya kan? Berarti uang haram untuk dirinya, namun kalau dia kasih ke orang lain jadi halal untuk orang yang menerima. Paham, Bu? Saya beli tadi, ya. Jangan saya, kok jadi harta haram saya lagi. Si A punya pekerjaan haram tadi kan. Nah, harta haram ini haram untuk dirinya. Dia pakai belanja, dia tukar apapun, pokoknya haram semua untuk dirinya. Namun kalau orang yang menerima, ini ada toko yang menerima uangnya tadi, halal untuk pemilik toko. Paham? Haram untuk siapa tadi? Yang dia sendiri yang punya pekerjaan haram. Namun kalau dia manfaatkan orang lain nerima, halal untuk orang lain. Misalnya ibu ditraktir, iya kan? Dia traktir, dia makan juga, dan ibu ditraktir di teman-temannya itu 20 orang ditraktir semuanya ini. Namun ingat, itu haram karena pekerjaan, bukan haram karena curian ya. Kalau curian berarti ibu ikut makan haram juga. Dia habis nyolong, ayo kita makan ini. Nah, terus ibu tahu itu harta curian juga. Oh, nggak boleh. Kalau nggak tahu ya fine-fine aja. Dia yang dosa. Ibu kan nggak dibebani, gimana mau tanya? Sudah terlanjur nanti, tunggu. Ini ya, saya pahamkan dulu ya. Berarti tidak boleh dipakai pribadi. Terus bagaimana kalau gitu? Hah? Dibersihkan hartanya. Ini ya, saya di sini ya. Ini dibersihkan untuk kepentingan sosial. Namun ingat, tidak disebut sedekah. Dulu harta riba itu tidak boleh dipakai untuk bangun ulang Ka'bah. Orang-orang Quraisy dulu lihat Ka'bah itu hancur karena banjir besar. Mereka sudah punya inisiatif, pokoknya siapapun yang ingin bangun Ka'bah harus dari harta halal, tidak boleh harta riba. Berarti dihitung nggak itu? Kalau dia nyumbang itu nggak dihitung pahala. Maka tidak boleh dipakai kecuali untuk kepentingan sosial saja. Namun tidak disebut apa tadi? Tidak disebut sedekah. Ya. Terus orang yang nerima gimana tadi? Yang nerima halal gak untuk dia? Halal. Tabaddulil milki katabaddulil a'yan. Ini hartanya ini berpindah ini ke orang lain. Ya. Dari yang sebelumnya ini haram untuk dirinya, orang lain untuk pakai itu uangnya. Dia terima. Namun ini jalannya kan jalan halal, jual beli kan?
atau tadi ditraktir kan berarti hadiah. Maka berubah jadi halal. Berarti di sini tadi tidak boleh dipakai pribadi, dibersihkan untuk kepentingan sosial. Orang yang bermuamalah halal orang yang bermuamalah halal dengannya, hartanya menjadi apa? Halal. Namun dia sendiri gimana? Nerima tadi haram, dia makan tetap haram. Namun kalau berpindah pada orang lain jadi halal, asal muamalahnya halal. Jadi dibagi jadi 3. Satu tadi apa, secara apa? Zat. Kalau ini tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Mau pindah ke orang lain juga tidak bisa. Dibuang, dihancurkan. Terus yang kedua, karena curian. Ya, karena curian. Curian ini berarti juga sama, tidak boleh untuk disedekahkan, dikembalikan pada pemiliknya. Terus yang ketiga apa? Karena pekerjaannya haram. Ya, terus contohnya di sini, lihat sini, tidak boleh dipakai pribadi. Dia pakai untuk dirinya sendiri, jadi haram untuk dirinya. Dia harus apakan? Dibersihkan untuk kepentingan sosial. Disebut sedekah enggak tadi? Tidak. Kenapa tidak disebut sedekah? Nabi SAW katakan, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu thayyib, tidaklah menerima kecuali dari yang thayyib saja. Berarti harta haram karena pekerjaan tidak thayyib. Dianggap sedekah enggak? Tidak. Walaupun dia pakai untuk nyumbang masjid. Nah, itu beda lagi, nafkah dirinci. Kalau itu dipakai untuk nafkahi keluarga, pertama, kalau istri atau anaknya mampu kerja, maka tidak pakai duit suami lagi. Itu dong, makanya jangan tanya berat-berat nih, saya jawabnya berat juga. Yang kedua, kalau dia punya pekerjaan khusus, istri sudah kerja atau anak-anaknya sudah punya penghasilan khusus, dia tidak pakai lagi duit bapak atau duit suaminya. Rinciannya kayak gitu. Berat kan? Berat. Nanti baca di sini nih. Nanti iman kuat dulu baru baca buku ini ya. Ini rincian. Ini saya belum bahas riba ini, Bu. Itu baru 1 lembar saja dari buku ini. Balik lagi harta gulul. Gulul itu harta khianat. Termasuk harta khianat juga. Ya, termasuk harta khianat. Itu kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang pekerja, dia disuruh ngurus zakat. Ya, istilah kita itu amil zakat. Dia kerja ngambil. Punya wewenang untuk ngambil di setiap orang yang sudah punya kewajiban zakat. Nabi SAW suruh dia ini, kamu pergi sana narik zakat dari orang-orang yang kena kewajiban zakat. Kemudian dia ternyata dapat zakat tadi, dia kumpulkan, terus dia dapat uang tambahan di luar zakat tadi. Istilahnya apa itu kita ya? Nah, uang lelah alias uang apa? Uang tips. Nah, uang tips ini dia bawa ke Nabi SAW dengan harta zakat tadi. Dia bilang pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini harta zakat yang saya tarik, ini untukmu. Namun yang ini untuk saya. Uang apa tadi? Tips. Nah, uang tips ini untuk saya. Rasulullah SAW kemudian berdiri di mimbar. Kemudian Rasulullah SAW ceramai para sahabat semuanya dengan kalimat yang sifatnya umum. Rasulullah SAW katakan, coba orang tadi cuma duduk-duduk di rumah saja, dia nggak kerja dapat pekerjaan tadi, mungkin nggak dia dapat uang itu? Mungkin nggak? Nggak. Berarti uang tadi, uang tambahan dikaitkan dengan pekerjaannya, dikarenakan dia kerja seperti itu.
Sekarang uang tipsnya dimanfaatkan atau tidak berarti? Yang benar bagaimana? Dimanfaatkan atau tidak tadi? Boleh, namun dengan izin yang atasannya siapa? Karena kalau tidak dengan izinnya berarti jadi duit apa? Khianat. Sama seperti harta rampasan perang tadi diambil diam-diam. Khianat juga. Maka dalam hadis yang lain Nabi SAW katakan hadayal ummal gululun. Hadiah untuk pekerja di luar pekerjaannya tadi ya, lantaran pekerjaannya itu adalah hadiah khianat. Kenapa disebut khianat? Dikarenakan dia ambil diam-diam. Paham ini? Ini beda dengan hukum ibu kasih uang tips. Itu beda. Ini orang yang nerima uang tips. Beda kalau ibu kasih uang tips, itu berbeda. Ya, kalau kasih uang tips nanti ada pembahasannya sendiri. Nggak usah saya bahas ya. Panjang nanti. Yang jelas kalau kita diberi tips, minta izin dulu atasan. Nah, sekarang yang paling berat kira-kira atasannya siapa coba? Kalau ini dengan perusahaannya langsung, bisa langsung pada bosnya. Apa yang paling berat? Jadi PNS. Dia mau serahkan, mau lapor ke siapa coba? Hah? Mau bilang ke kepala kantornya? Kepala kantornya masih punya atas lagi. Mau lapor lagi ke atas lagi? Mau lapor kemana lagi coba? Bingung kan? Maka tidak dimanfaatkan. Sudah? Cukup ya? Ini nanti jadi bahan perenungan saja di rumah gitu. Saya nggak bahas panjang lebar. Itu belum selesai. Baik, lanjut, lihat catatan. Mengulangi wudhu untuk setiap sholat dihukumi sunnah. Hal ini disepakati oleh 4 ulama madhab. Saya sudah berwudhu zuhur sampai asar tidak batal, maka untuk ulangi wudhu lagi dihukumi sunnah. Kalau dia ulangi dapat keutamaan. Namun kalau tetap pertahankan wudhu yang ada, pakai wudhu yang ada pada sholat zuhur, boleh. Maghrib dan isya, ya, maghrib dan isya, saya berwudhu maghrib, isya itu belum batal, maka boleh pertahankan wudhu tadi dipakai untuk sholat isya. Mengulanginya hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai wajib. Yang kedua, berwudhu merupakan syarat untuk sholat jenazah. Jadi sholat jenazah pun walaupun tidak ada ruku dan sujud tetap pakai wudhu. Terus yang ketiga, berwudhu untuk sujud tilawah diperselisihkan oleh para ulama. Ada sujud tilawah apa dulu sujud tilawah? Saya jelaskan dulu sujud. Sujud di luar gerakan sholat ada berapa, Bu? Ada berapa? Sujud. Ada berapa sujud? 3 ya. Sujud tilawah. Terus sujud lupa apa, Bu? Lupa? Sahwi. Terus sujud syukur. Kalau sujud tilawah, sujud ketika kapan? Baca ayat sajadah. Sujud sawi dilakukan kapan? Ketika lupa. Ada berapa sebab sujud sahwi? Hah? Lupanya bentuknya apa saja? Nanti ada pembahasannya. Ini ketika lupa ya. Nanti ada pembahasannya di buku ini. Ada 4 nanti. Sujud syukur. Sujud syukur ketika kapan? Dapat nikmat yang besar atau selamat dari musibah yang besar. Saya singkat saja, dapat nikmat yang besar. Namun ingat, untuk sujud syukur tidak dilakukan untuk nikmat yang berulang terus menerus. Paham, Bu? Contoh nikmat yang ulang terus menerus gimana?
Nikmat apa? Makan, apalagi? Bernafas, apalagi? Sehat. Berulang terus-menerus kan? Kan ada yang setiap habis sholat fardu, alhamdulillah saya sudah bisa sholat hari ini. Terus sebelum dia keluar dari masjid, dia sujud syukur dulu. Allahu Akbar. Tidak ada tuntunan. Kenapa? Tunggu dapat nikmat yang besar dulu baru boleh sujud syukur. Mana yang ibu dapati dalam sholat yang mana, Bu? Ibu dapati dilakukan dalam sholat yang mana? Sujud mana? Sahwi. Terus sujud tilawah juga kalau baca surat dalam sholat. Mana yang dilakukan di luar sholat? Sujud syukur. Tidak boleh sujud syukurnya dalam sholat. Pas dia lagi ingat nikmat besar gitu, langsung dia turun sujud sendiri, terus dia bangkit gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh sujud syukur dalam sholat. Ini cuma ada di luar sholat. Jadi yang dalam sholat sujud tilawah, terus sujud sahwi. Dan sujud sahwi juga ada bentuknya di luar sholat. Sujud sahwi saya pending, nggak dibahas sekarang. Pembahasannya sendiri. Sekarang sujud tilawah. Ketika baca apa tadi? Ayat-ayat sajadah. Kalau dalam Al-Quran itu tandanya apa? Gambar masjid ya, kubah ya. Gini ya, gini biasanya ya. Nah itu lihat di samping kiri atau samping kanan mushaf itu. Ya. Di tepi kirinya atau tepi kanan mushaf itu ada tanda ini. Maka dapat ini pas baca ayat terakhirnya, ujung ayatnya langsung sujud tilawah. Berapa kali sujud? Berapa kali sujud? 1 kali sujud. Bacaannya apa? Sajada wajhiya lillazi. Kalau ibu nggak hafal yang panjang itu, baca doa sujud biasa. Apa kalau gitu? Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbiyal a'la. Sudah dapat keutamaannya. Yang penting ini. Di luar sujud ini, kalau ini di luar sholat, nanti masuk sujud yang tidak ada tuntunan. Ini cuma ini saja, sujud yang di luar sholat tadi. Ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Misalnya nih, kita lagi baca ayat sajadah. Diperintahkan untuk sujud apa tadi? Tilawah. Dan dianjurkan juga untuk orang yang dengar. Ini saya baca ayat sajadah, saya sujud tilawah. Dan ada orang yang di samping kanan atau kiri saya itu dengar ayat ini dan saya sujud tilawah, dia juga boleh ikut. Asalkan dia tahu itu ayat sajadah, dia turun sujud lagi. Allahu Akbar. Kita lihat dalilnya di bawah. Ini tentang dalil bahwa sujud tilawah tidak disyaratkan dalam keadaan wudu adalah hadis dari Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah tatkala membaca surat An-Najm. Nanti di dalam surat An-Najm di juz 27 itu jenengan bisa lihat nanti ada salah satu ayat, situ ada ayat sajadah. Lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin dan manusia pun ikut sujud. Apa saja tadi? Kaum muslimin, orang-orang musyrik, terus jin, terus manusia, semuanya juga ikut sujud. Sekarang orang musyrik pakai wudu enggak? Enggak. Maka keterangan dari Imam Bukhari, Al-Bukhari membawa riwayat di atas pada bab kaum muslimin bersujud bersama orang-orang musyrik, padahal kaum musyrik itu najis dan tidak memiliki wudu. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyariatkan untuk takbiratul ihram. Saya baca ayat sajadah, ya, dapat ayatnya terus langsung turun, tidak pakai takbir lagi dari awal berdiri, enggak. Atau saya lagi baca Al-Quran dari mushaf, ya, lagi pegang mushaf baca ayat sajadah, saya enggak mesti berdiri terus Allahu Akbar gini lalu nanti sujud, enggak, namun langsung sujud. Juga tidak disyaratkan untuk salam. Jadi kalau sujud tilawah tidak ada salam. Dia dapati lagi duduk baca ayat sajadah, saat pegang mushaf Al-Quran dia taruh Al-Qurannya dulu tempat yang tinggi ya. Asalnya Bu, nanti lihat aturan untuk letakkan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu ditaruh tempat yang tinggi.
Ya, jadi jenengan kalau lihat ada misalnya yang taruh Al-Quran di lantai gitu, ambil itu Al-Quran itu, taruh di tempat yang mulia. Dikarenakan itu kalamullah. Itu firman Allah. Kita hormati itu. Tidak ditaruh di lantai gitu saja. Ini aturan. Nah, ketika mau sujud tilawah tadi, nih Al-Quran taruh dulu. Saya baca ada tempat biasanya yang silang gini, apa namanya itu? Apa namanya? Tempat Quran tadi ya, yang silang ini. Jenengan taruh di atas ini kan lebih tinggi. Taruh di atas, ya. Baru kemudian turun sujud. Jangan taruh di lantai. Lalu kemudian turun sujud. Allahu Akbar, baca Allahu Akbar. Lalu baca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, terus Allahu Akbar lagi ketika bangkit dari sujudnya. Tidak pakai salam. Jadi enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak. Takbiratul ihram tidak, terus salam juga tidak. Inilah ajaran yang sudah dianut oleh para salaf. Ini adalah ajaran yang sudah ma'ruf dari Nabi SAW, juga dianut oleh para ulama salaf. Dan inilah pendapat para imam yang telah masyhur. Oleh karena itu sujud tilawah tidaklah seperti sholat yang memiliki syarat, yaitu disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Karena takbiratul ihram tidak ada, salam juga tidak ada. Maka sujud tilawah bukan sholat menurut Ibnu Taimiyah. Sehingga tidak disyaratkan untuk berwudu. Makanya tadi kalau seandainya ada yang baca ayat sajadah terus dia sujud tilawah, ibu dengar di samping, oh itu ayat sajadah dia baca, dia sujud, ibu ikut sujud lagi ketika itu, walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Terus jadi sujud tilawah diperbolehkan meski tanpa toharo atau bersuci. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah bersujud namun tanpa bersuci. Yaitu sujud apa tadi? Tilawah. Akan tetapi apabila seorang memenuhi persyaratan sebagaimana sholat, maka itu lebih utama. Jangan sampai seorang meninggalkan bersuci ketika sujud kecuali ada uzur. Kalau dia mau, yang mau ikut sujud ini, dia berwudu dulu terus nyusul lagi ikut sujud saat itu. Itu lebih baik untuk lepas dari perselisihan para ulama yang ada. Terus yang kedua, ini bahasan terakhir kita. Yang kedua, dilarang tawaf bagi yang berhadas. Tawaf itu apa? Apa bu tawaf bu? Ini Ka'bah, Hijr Ismail, Hajar Aswad, terus muter. Berapa kali? 7 kali. Dari Hajar Aswad muter lagi, kembali lagi ke Hajar Aswad 1, muter lagi kembali ke Hajar Aswad lagi 2, muter lagi sampai 7 kali. Baca ketika di awal Bismillah, Allahu Akbar, seterusnya bisa Allahu Akbar saja. Terus antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Hajar Aswad seterusnya bacaannya bebas. Hijr Ismail atau bacaan yang tepat kita sebut dengan hijr saja, ini bagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah ini totalnya ini. Kenapa hijr di sini tidak bentuknya kotak tinggi, bangunannya tinggi, kok cuma tembok separuh saja? Dikarenakan ketika renovasi ulang Ka'bah dulu yang tadi yang kita sebut cuma dari harta halal, tidak ada harta riba, dananya cuma cukup sampai situ, dananya terbatas. Namun ini bagian dari Ka'bah. Maka siapa yang masuk dalam hijr berarti dia masuk dalam Ka'bah. Dia sholat dalam hijr berarti dia sholat dalam Ka'bah. Padahal sholat harus menghadap kiblat. Terus dia sholat menghadap mana kalau begitu? Ke arah mana saja sah, asalkan sholat sunnah. Kalau sholat wajib harus menghadap kiblat, berarti harus di luar dari hijr. Nah ini 7 kali. Syaratnya apa tadi kalau mau tawaf? Dalam keadaan bersuci, berwudu. Maka kalau misalnya di putaran ini sudah 2 kali putaran kentut, apa yang dilakukan? Keluar, cari apa? Cari tempat wudhu. Biasanya sudah ada fasilitas wudhu di sini, dekat sini ada. Tinggal ambil air wudhu saja, terus kembali lagi, ulangi putaran kedua tadi dari sini, ulangi lagi, lanjut. Sempurnakan sampai 7 putaran.
Jadi kalau wudunya batal harus ulangi lagi, namun tinggal apa? Lanjut dari sini. Nah, teruskan saja. Tidak mulai dari awal lagi. Kalau tawafnya sudah selesai, wudu batal tidak masalah. Nanti sa'i dia dalam keadaan tidak berwudu, sa'i tidak disyaratkan berwudu. Yang disyaratkan cuma apa? Tawaf. Dalilnya lihat. Adapun tawaf dipersyaratkan suci dari hadas. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "At-tawafu haulal baiti mislus shalah." Tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fihi. Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, hendaklah ia berbicara dengan perkataan yang baik-baik saja, dengan zikir, dengan doa, dengan baca Quran. Namun tidak boleh yang selain itu. Ya. Dia konsen untuk ibadah saat itu. Yang penting-penting saya dia bicarakan di situ, ya. Ini bedanya tawaf dengan sholat. Tawaf masih boleh bicara, sholat tidak boleh berbicara. Wallahu alam sampai di nomor kedua tadi. Monggo jika ada pertanyaan. Ya. Boleh 3 pertanyaan. Monggo. 1. Boleh. Selesai wudu. Para ulama beda pendapat. Baiknya ulangi wudu saja lagi. Yang ketiga. Rukunya atas bawah 2 style tadi ya. Kakinya terbuka, terus dipakai sholat. Rukunya tutup kaki enggak? Tertutup kaki. Namun ketika sujud kakinya kebuka. Kalau enggak sadar sholatnya sah. Kalau sadar, AC atau kipas, sehingga membuat ibu rukuhnya atau mungkinnya kebuka. Kalau cuma sebentar, tinggal ditutup, tinggal lanjutkan sholat. Tidak perlu mengulang sholat. Jadi, ada lagi, ya. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudunya batal. Kita keluar berwudu lagi. Baik. Kesimpulan kan yang tadi bersentuhan dengan lawan jenis batal wudu atau tidak? Tidak batal. Walaupun pada waktu tawaf. Bersentuhan dengan laki-laki lain tidak batal juga. Berarti ibu tinggal lanjut saja. Apalagi ya, di Ka'bah, sekeliling Ka'bah sangat padat. Menghindari seperti ini sulit. Seperti itu. Berarti tinggal lanjut. Batalkan berarti kalau selain dari, berarti sisa 3 kemarin, dari yang kita bahasannya 4, berarti sisa 3 saja. Oke. Ada lagi? Ya. Tentang sujud tilawah. Ketika kita menemukan ayat sajadah. Hukumnya sunnah untuk sujud tilawah, tidak sampai wajib. Kalau kita tidak tahu itu ayat sajadah terus kita lewat saja gitu tanpa sujud tilawah, tidak dosa. Membaca harus dalam keadaan berwudu, yaitu ketika kita pegang mushaf.
Di tengah ayat baca. Ini kapan kita sujud tilawahnya tadi? Sedang baca Al-Quran terus? Ya sudah di luar sujud tilawah terus? Nah, tengah-tengah ayat kita batal wudhu, berhenti di situ, ulangi wudhu, terus ulangi awal itu ayat itu dari awal lagi, ya itu adabnya seperti itu. Ada lagi, kalau kita pas tawaf, kita wudhu dengan spray, caranya bagaimana? Bayarnya keluar biar wudhunya sempurna. Ada tempat wudhu sudah ada sekarang. Tidak mesti ke toilet di paling luar itu enggak. Di sekitar Ka'bah sudah ada. Bilang jamaah, ada guide itu biasanya bantu. Kalau ada travel itu biasanya punya guide, ya pemandu. Pemandu ini biasanya bantu, nanti ada jamaah diberitahu itu lagi ke sana, terus nanti dia bawa lagi ke jamaah tadi. Ya bisa. Atau ada suaminya yang bawa itu tadi. Nanti barengan dengan suami. Ada lagi? Ada lagi yang tanya langsung? Baik. Ya Bu. Pokoknya fisiknya kuat usia berapa? Itu aja standarnya. Ya, dari balik sampai fisiknya itu kuat. Nah, fisiknya sudah lemah, itu tadi asfala safilin. Walaupun para ulama membuat standar muda itu sampai itu standar syabab, beda lagi standar dewasanya. Itu standar syabab atau pemuda atau remaja, standar remaja itu sampai 30. Standar remaja. Standarnya loh. Namun bukan kita bahas tentang kuatnya. Masa kuatnya selama fisik kuat berarti. Ketika fisik melemah, nah masuk nanti asfala safilin. Di suatu majelis di desa yang masih awam, pada malam takbiran saat pembagian zakat fitrah, panitia diberi sarung atau amplop. Bagaimana hukumnya? Panitia dapat hadiah, ini sifatnya hadiah. Boleh saja panitia itu manfaatkan itu, dan ini atas keridoan dari seluruh jamaah biasanya untuk memberikan kepada panitia tadi. Boleh seperti itu dia menerimanya. Saat bagaimana jika senang mengkonsumsi junk food? Padahal fried chicken, daging di burger, kita tidak tahu menyembelihnya menyebut asma Allah atau tidak. Solusinya bagaimana? Di warung makan apapun seperti itu, iya kan? Kita tidak tahu kalau daging itu saat menyembelih disebut nama Allah ataukah tidak. Berarti sikapnya bagaimana, Bu? Gak usah makan. Bagaimana solusinya? Solusinya saat makan baca bismillah. Keraguan-raguan tadi jadi hilang. Nabi SAW itu pernah diminta saran oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, kami dapat daging. Kami tidak tahu kalau daging ini dibacakan bismillah ataukah tidak saat disembelih. Lantas Rasulullah SAW berikan jawaban, sudahlah makan itu saja, sebelumnya samillah, sebutlah nama Allah. Kenapa Nabi SAW beri saran seperti ini? Satu, beliau ingin mengajarkan kepada kita, ragu-ragu tadi dihapus saja. Kalau ini dapati di lingkungan muslim, maka kita bersikap husnuzon dulu. Husnuzon pada yang punya warung, husnuzon pada yang jual makanan tadi. Yang kedua, kita diajarkan kemudahan, tidak mempersulit diri. Karena sebenarnya kita sulit sendiri, nanti datang ke warung lagi, waduh, ini tidak dia tak ketahui kalau baca bismillah atau tidak. Pindah warung lagi, sama juga, pindah warung lagi. Ya sudah, gak usah makan saja. Makan tinggal tempe, sayur-sayur gitu, gak usah makan daging kalau gitu, gampang. Terlalu menyulitkan kita.
Aduh, ini ditanya lagi. Apa batasan perempuan berdandan ketika keluar rumah agar terhindar dari tabarruj yang dilarang Allah? Nanti ngaji saja tersebut, pending. Kalau suami bekerja di tempat riba lalu membelikan hadiah untuk istri dalam bentuk barang, apakah boleh diterima atau dimanfaatkan atau tidak? Tadi kan sudah saya rinci. Suami itu bekerja dengan penghasilan dengan pekerjaan yang haram, terus beri nafkah. Itu kan bentuknya nafkah sebenarnya, pada istri itu bentuknya nafkah. Pada anak juga. Maka kalau istri tidak punya pekerjaan, cuma dapati dari suami saja, berarti suami yang kena dosa, istri boleh nerima. Iya, istri boleh nerima karena itu nafkahnya. Namun kalau istri punya pekerjaan atau anak punya pekerjaan, maka ketika itu tidak diterima. Ya, karena dia masih bisa mandiri saat itu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Itu saja untuk kajian kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita masih lanjut lagi dengan buletin tadi, yaitu belum selesai pada Rabu pekan ke-3. Itu saja, mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Allah terus nambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan juga diberi taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.